أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Mujahidin yang masih mau bertahan untuk mengikuti kajian subuh di masjid ini, dan semoga ada manfaat untuk menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Saya dimintai tolong sebetulnya untuk memberikan mengisi subuh hari ini. Nama saya Ahmad Syaukani Ong Lifu. Jadi saya keturunan Cina dan bukan muslim asli dari lahir. Nanti saya menjadi muslim, menerima Islam, mengikrarkan diri itu ketika duduk di bangku kelas 3 SMA. Sudah lama, berapa puluh tahun yang lalu. Kemudian ketika usia saya 2 tahun, saya juga tidak tahu, banyak jamaah yang meminta saya memberikan ceramah atau tausiah seperti ini, hingga sering disebut ustadz. Tentu saja semua ini karunia Allah, semua ini datangnya dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Saya, ayah saya dulu, keluarga saya tidak pernah bercita-cita untuk menyekolahkan saya atau menjadikan saya ustadz. Jelas di lingkungan keluarga yang non muslim tidak mungkin pengen anaknya jadi ustadz. Menjadi ustadz aja, jangankan jadi ustadz muslim aja belum. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, di antara 11 saudara itu saya diberi kelebihan oleh Allah, dan alhamdulillah saya tidak termasuk orang yang sombong karena saya mau menerima hidayah Allah. Banyak orang yang diberi oleh Allah hidayah tapi dia tidak mau menerimanya. Jadi bukan tidak diberi hidayah, semua manusia itu diberi hidayah, tinggal manusianya mau atau tidak. Termasuk bersyukur, mau bersyukur atau mau kufur. Bapak Ibu sekalian, waktu kita tidak panjang, saya sempat tanya tadi sekitar 20 menit, 25 menit. Mungkin sepanjang hidup Bapak Ibu sekalian baru mengalami suasana seperti ini baru tahun ini kan Pak? Maksud saya apa ini? Ya harus pakai ini, cuci tangan. Ini masih lumayan, ini sholatnya tidak terlaluan. Ya. Saya ingat pertama kali saya harusnya khutbah Jumat di Al-Falah, itu bulan Maret. Saya sudah sampai di Al-Falah, Pak Ustadz diliburkan sholatnya. Baru sekali juga rasanya saya itu merasakan sholat Jumat diliburno ya, masjid. Tapi ini banyak pelajaran. Saya selaku Ustadz itu juga dapat pelajaran dengan kasus ini, karena saya memilih jadi Ustadz Pak. Saya sempat dinas 2 tahun di Depak, Kanwil, Jawa Timur. Saya mengundurkan diri supaya saya tidak banyak rangkap-rangkap, karena banyak kaitan dengan uang toh. Ini kalau ceramah di sini diberi sangu nggak Pak? Diberi toh. Ya, kalau jadi pegawai negeri digaji nggak? Kan double nanti itu. Ceramah dapat, gajian dapat. Jadi dosen, jadi guru kadang-kadang. Nah, saya seolah-olah ini ceramah saya ini ceperan apa sambilan. Tapi terus terang aja, sistem amplop itu menurut saya memang keliru. Tapi ya tidak tahu ya sejak kapan itu.
Sejak kapan sistem amplop itu ada memberi ustadz kalau khutbah? Saya lebih cenderung dengan sistem setiap bulan ustadz itu sudah dapat tunjangan dan tidak perlu lagi menerima dan tidak perlu lagi diberi. Bisa ya? Sanggup nggak ustadz menolak itu? Kira-kira sanggup nggak ustadz yang sudah dapat gaji tetap nolak? Jadi ada dua pilihan, makan gaji sampai tidak menerima honor insentif dari jamaah, atau menerima insentif dari jamaah tidak makan gaji. Tidak gampang loh Pak, karena semua manusia itu pengen hidup enak. Nah, salah satunya supaya hidup enak itu punya apa? Ini fulus ya, duit. Semakin banyak duit sekarang bisa hidup enak. Enak tanda kutip, bisa punya rumah besar, bisa punya rumah bagus, bisa punya mobil ya. Bahkan tidak sedikit kan orang mobil rumahnya besar, mobilnya 3, 4. Ya kadang-kadang lupa kalau ada saudaranya tidak punya rumah gitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, karena saya memilih untuk jadi ustadz saja, kasus pandemi ini terasa sekali Pak. Dan dari situ juga saya lihat kepedulian pengurus masjid juga kurang. Jadi ustadz Jumatan tidak ada batal padahal perusahaan loh. Ustadz itu tetap dikasih separoh gitu. Enggak sama sekali. Nah, ya kalau ustadz itu makan gaji ada pensiunannya kan masih bisa. Saya tanya sampean, kira-kira rumah ustadz bayar nggak listriknya Pak? Lah kalau nggak bayar listrik, kira-kira rumah ustadz dipedot nggak? Listrik kan nggak lihat ustadz, nggak bayar dipedot. Ini kepedulian seperti ini kurang, banyak kepedulian. Dan terasa sekali di awal-awal, wah sekep semua orang bagi-bagi, sekarang nggak ada. Jujur memang virus corona ini ada, tapi dia tidak kelihatan, tidak tampak, tapi membahayakan dan bisa membinasakan. Saya yakin Bapak Ibu tidak ingin hidup itu seperti ini terus, tapi kita tidak tahu kapan berakhirnya. Ya Pak, awalnya datang aja kita tidak tahu kok. Tiba-tiba ini katanya ini siklus 100 tahunan. Aku 100 tahun yang lalu bugaru. Berapa 100 tahun ya, betul ya? Ada yang bilang begitu. Tapi yang jelas ini Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah ini kan orang yang percaya sama Allah kan, orang yang beriman kan. Sampai tidak kafir kan, sampai percaya ada Tuhan kan, sampai percaya ada Allah kan. Cuma tinggal lanjutannya sungguh-sungguh percaya apa enggak. Nah sungguh-sungguh percaya itu nanti dibuktikan dengan tindakan kita, tingkah laku kita. Kita kalau melihat kumpulan hewan, taruhlah monyet atau kera, sekarang kehidupan kita itu rasanya masih lebih enak monyet Pak. Monyet itu tidak perlu nutup ini, monyet tidak perlu cuci tangan, monyet itu kumpul-kumpul itu bebas. Nah berarti seolah kehidupan kita kalah dengan mereka. Saya berharap jamaah tetap perhatikan saran-saran, anjuran para ahli tentang protokol kesehatan itu, betul, hati-hati. Tapi saya titip, jangan terlalu takut, itu penyakit. Karena kita masih percaya kepada, kalau Allah mau melindungi sampai nolongi sampean, tidak akan bisa kena. Berapa orang kena itu teman saya, kenalan saya, termasuk orang duitnya banyak, kelihatannya hidupnya bersih, sehat. Sedangkan pemulung di kampung saya, tukang buang sampah di kampung saya nggak pakai masker Pak. Wis tangannya kemproh, juga kena. Dan saya sampean pakai masker ini ada jaminan nggak kena? Ini kan cuma usaha. Ingat baik-baik Pak, mati itu tidak menunggu sampean harus kena corona. Ya, ada nggak orang mati tidak kena corona mendadak? Duwe akeh, itu artis itu.
Kapan itu ada yang namanya dari artis asal Malaysia itu Ashraf ya, orang baik. Kemudian wah sedang top-topnya itu lagunya itu, penyanyi pentas di mana-mana, ribuan mungkin jutaan orang datang, kalah dengan pengajian Pak. Kalau pengajian kan yang datang terbatas. Nah ini loh lucunya, katanya beriman sama Allah tapi kalau urusan pengajian males. Kadang-kadang ustadznya sudah datang, jamaahnya belum datang. Coba konser musik, waduh, penyanyinya belum datang, jamaahnya sudah datang. Dan kalau pengajian itu ustadznya belum buyar, dia sudah pulang dulu kadang-kadang. Coba konser musik Pak, penyanyinya sudah pulang, dia belum pulang. Nah, kewalik-walik. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekaligus teguran buat kita. Selama ini manusia itu mungkin sombong dan angkuh, hingga timbul sebuah pertanyaan, mengapa Allah membiarkan virus ini berlarut-larut Pak? Ngapunten, saya sering membuat pertanyaan mengapa. Karena saya dulu masuk Islam juga dengan sebuah pertanyaan mengapa. Saya selalu begitu. Mengapa sholat? Mengapa babi diharamkan? Mengapa berhaji? Supaya sampean ketemu tujuannya. Nah sedangkan kita ini sering bicara bagaimananya kan? Bagaimana sholat? Tidak pernah ketemu sampean kalau tanya bagaimana sholat yang benar. Coba beda antara satu dengan yang lain. Jangankan NU Muhammadiyah, sama NU nih Kak podo kok ya. Sama Muhammadiyahnya tidak podo. Ada yang tahiyat itu begini duluan, ada yang tengah-tengah baru begini, ada yang begini-begini, ada ya. Takbir aja ada yang begini, malah ada yang gini. Sebetulnya kalau itu dipermasalahkan tidak pernah selesai. Yang harus dikejar itu kenapa kita sholat, tujuannya sholat itu untuk apa gitu. Ya sama dengan kejadian virus corona ini. Mengapa virus ini ada? Saya kira sudah banyak orang bicara. Tapi mengapa Allah membiarkan virus ini? Punten, Bapak Ibu yakin kekuasaan Allah? Yakin? Kira-kira Allah bisa nggak memusnahkan virus ini sekejap? Terus kenapa Allah membiarkan? Ini negeri bukan negeri kafir loh Pak. Ini banyak muslimnya loh. Ini banyak orang yang punya lafal Allah di rumahnya. Banyak haji apa meneh sampai antri. Kalau antri sekarang Pak, haji itu sampai Madura sana loh, dari Juanda sampai Madura. Sampai tahun berapa itu baru penuh toh? Coba sampai susun itu sampai mana kira-kira? Antri haji itu. Ada teman saya katanya 2000 berapa baru berangkatnya. Sampai susun itu. Kira-kira sampai endi? Mungkin sampai Semenep ya kalau jajar itu. Banyak. Ya kalau negeri-negeri itu nggak beriman sama Allah, kafir, ya bisa maklum lah ya. Ini loh Mekah aja diacak-acak. Ya, Ramadan kemarin diacak-acak Pak. Sampai ada masjid tidak pakai sholat taraweh. Ngapunten. Selama 1 bulan Ramadan dalam sejarah hidup saya jadi ustadz, baru bulan Ramadan ini saya tidak ceramah. Tapi ada satu musola yang berani itu. Ya dengan protokol terus didatangi petugas, dia terus kita pakai aturan Pak. Ya kalau sing sakit kan kalau sing mati musola itu Pak, di Gedung Asem sana, Wisma Gedung Asem itu ya, Wiskai 2 itu Mer itu. Nah karena Jumatan tidak ada, dia bingung mau sholat Jumat. Musola itu nggak ada Jumatan. Terus kita ngadakan Jumatan, Ustadz mau? Monggo saya bilang. Maksudnya saya di lockdown semua ya. Itu satu-satunya musola saya khutbah Jumat. Dan alhamdulillah jamaahnya itu peduli. Saya nggak minta-minta, tanya dia, Ustadz rekeningnya ada tak? Lah apa sampai dia bilang, Ustadz lah ada yang titip gitu. Ya sih, oh Allah Pak. Sampean hidup masa karena uang? Uang itu kan cuma alat. Sampean punya duit banyak kalau gak iso ambekan ya apa? Ada nggak orang punya uang banyak kan nggak bisa ambekan? Kan katanya corona itu membuat orang tidak bisa bernafas. Kalau Allah mau Pak dalam sekejap
hilang. Apa sulitnya bagi Allah? Oh, menciptakan alam semesta ini gampang kok. Lantas mengapa Allah membiarkannya itu? Saya jujur saja, mungkin saya introspeksi diri. Selama ini kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, Muslim, belum istiqomah. Loh, kan Arab Saudi kan negara Islam. Iya, nama negaranya, namanya Pak negara Islam. Prakteknya belum Islam secara keseluruhan. Saya mau tanya, ada nggak sistem kerajaan yang diajarkan Nabi? Jeleknya sistem kerajaan itu apa? Wong pinter Pak, sampean biar pinter bagaimana, hebat bagaimana, kalau bukan anak raja bisa jadi raja enggak? Saya tanya, bisa jadi raja enggak? Tidak. Sekalipun bodoh, gak iso apa-apa, tapi anaknya raja bisa jadi raja. Hati-hati di Indonesia jangan begitu loh. Kadang-kadang saya lihat di Indonesia ini yang pinter, hebat, gak bisa jadi bupati, gak bisa jadi gubernur, gak bisa jadi presiden, malah yang gak iso apa-apa kadang jadi. Iya ya. Saya bukan nyindir loh ya, cuma introspeksi diri. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, coba sampean, saya kadang-kadang, alhamdulillah saya pernah sampai ke Mekah, dan saya ke Mekah itu tidak bayar, itu loh, Allahu Akbar. Saya juga tidak minta-minta orang datang rumah makan Kafo itu 93. Saya kan khutbah di Al-Ikhlas, Jamaah Al-Ikhlas, mau berangkat haji Ustaz. Loh, ya mau lah saya bilang, siapa yang tidak, Ustadz yang tidak mau, saya tidak punya uang, tapi saya tidak mau, saya tinggalkan rumah tidak karuan. Tenang, tinggalkan aja Ustadz. 93. Mungkin gara-gara saya berangkat haji itu mari ngono waiting list terus Pak. Kan sesudah itu 94, 95 itu mulai waiting list. Alhamdulillah Allah beri kesempatan lagi yang kedua, saya juga tidak minta, plus lagi. Berarti yang kemarin itu haji minus 98 tuh Krismon, kerosok Pak sekali. Uang Indonesia kelakuannya biasanya beli-beli itu sepi. Saya tanya yang jualan, kaifa Indonesia? Miskin, kesian, la yashtar syai, yus'al faqat, takok tok gak tuku. Haji wong kaya tinggal di Hilton. Nah di situ saya dapat pelajaran kesalahannya Arab Saudi sebagai negeri yang katanya mengaku Muslim. Mekah itu kok diblok, Masjidil Haram itu kok diblok gedung-gedung mewah hanya karena fulus. Kalau saya jadi raja Arab Saudi Muslim Pak, Masjidil Haram itu bebas dari bangunan radius 1 km, podo melakune gitu. Kaya miskin kan podo melakunya 1 km kalau niat betul-betul. Saya plus di Hotel Hilton itu. Nah itu saya satu rombongan sama Menteri Sri Mulyani itu, termasuk satu hotel sama Widyawati itu, cuma satu hotel toh, tidak satu kamar itu gitu. Lagi kalau saya mau koreksi, ngapunten, saya bukan jelek-jelekan saudara saya, cuma harus koreksi. Mengapa di Mekah juga tidak dilindungi oleh Allah? Katanya Muslim, tapi saudara yang susah Israel seenak-enaknya dengan Palestina dia diam aja, malah bersahabat. Bersahabat boleh, tapi tegur. Datang ke Indonesia terus apa seminggu di Bali ngapain? Enak-enak kerajaan itu. Saudara sampean di Perak iku ono sing gak duwe omong gak? Dumno doe. Nggak perlu muslimah itu jadi TKW di Arab Saudi Pak. Kalau saya raja muslim betul-betul, presiden muslim di Arab Saudi itu, saya suruh pulang nih bawa uang, suruh suamimu kerja, jangan jadi TKW. Katanya perempuan itu dihargai, dihormati. Ya, tidak salah kalau Allah tidak melindungi. Kalau Allah mau melindungi tidak sulit. Masih ingat sejarah Ibrahim dibakar tidak terbakar? Kan Allah kan kalau mau kan cuma cukup berkata innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Nabi Ibrahim orang yang betul-betul taat, patuh kepada Allah. Nabi Ibrahim ini kan penerusnya. Makanya dua nabi ini selalu kita sebut Pak, jangan lupa.
Sholat peninggalan Ibrahim, haji peninggalan Ibrahim. Selalu kita sebut wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kembalinya itu kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Sosok orang yang betul-betul tunduk, patuh, taat kepada Allah itu Nabi Ibrahim. Saya kira saya tidak perlu cerita ini, Bapak Ibu sudah tahu ngaji di sini. Nabi Ibrahim yang berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ada dalam Al-Quran. Surah Al-Imran 173. Allah berkata kepada api, karena api ciptaan Allah, sama apa saja yang terjadi di dunia ini sumbernya dari Allah sebetulnya, baik atau buruk. Tapi Allah melindungi kita dari keburukan kalau kita betul-betul berlindung kepada Allah. Ya naru kulni bardan wa salaman ala Ibrahim. Harusnya api itu panas, ini bardan, dingin. Harusnya api itu mencelakakan, ini salaman. Ya api, jadilah kamu api yang dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Al-Anbiya 68. Ayatnya masih ada Al-Quran. Sampean percaya nggak itu? Kalau nggak, buang Al-Quran sampean. Saya dalam pengalaman hidup saya, Pak, saya juga yakin dari pengalaman itu yang membuat saya tambah yakin kepada Allah. Saya sebelum muslim sampai jadi muslim merasakan harusnya saya 4 kali, paling enggak 3 kali sudah mati. Enggak mati, paling enggak cacat. Bapak tahu saya 11 saudara, 11 itu 9 laki 2 perempuan. Saya itu paling lain di rumah itu, satu paling cerdas. Gara-gara itu saya masuk Islam, Pak. Kalau enggak cerdas tidak mungkin masuk Islam. Yang kedua, saya 9 saudara, Pak. Saya diberi wajah paling bagus. Bener ini. Orang kampung saya dulu bilang saya mirip Andy Lau. Sekarang aja sampean lihat saya mirip Senggokong. Makanya jangan sombong, jangan angkuh. Tidak ada yang hebat kita itu. Merosot lemah. Baru saya ketemu Al-Quran, ternyata kita balung tok, Pak. Sampean dan saya itu sama, tulang tok dibungkus daging. Gak percaya, coba lihat mate nanti, bongkaran kuburannya, isinya apa? Tulang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya jatuh dari loteng ketinggian seperti ini di kampung saya. Saya ingat waktu itu kira-kira umur saya baru masih TK itu jatuh. Gak apa-apa. Ibu saya cuma ngasih makan saya madu beruang. Orang Cina kan biasa ya resep-resep begitu aja. Yang kedua, kelas 5 SD saya naik pohon rambutan di kampung saya karena ibu bapak saya pengusaha rotan. Saya sering masuk ke hutan, masuk ke desa sana, kampung-kampung. Wah, ada pohon rambutan, saya naik. Ya alhamdulillah, Pak. Saya pintar menek-menek. Ayo, ustadz mana yang lain? Ayo menek-menek genteng wani. Pernah monyet loh keluyuran di kampung saya, naik genteng saya menek naik. Saya panggil monyetnya teko, Pak. Malah musik-musik ini. Orang kampung heran lihat. Loh, monyet loh. Deket sama Ustaz, sesama monyet saya bilang tidak boleh bertengkar. Jatuh, Pak, dari ketinggian itu 10 meter itu, seret ke tanah itu. Harusnya cacat kan? Enggak. Ya mungkin Allah melindungi saya waktu padahal saya belum muslim, Pak. Kelas 5 SD. Kok bisa enggak cacat? Pas jatuhnya pinggir sungai, ceplek. Coba jatuh di tanah. 16. Kelas 6 SD masih bandel, berani naik pohon ketapi. Di sini enggak tahu ketapi yang kuning itu, Pak. Sinyal white tinggi itu. Wah. Kenapa kok bisa jatuh? Kena tawon loh, Pak. Tawon nyengat kan kaget kita. Makanya kalau ada artis yang bilang nanti kalau masuk neraka enak kumpul sama artis enak, salah sampean. Oh ngaku kesenget tawon aja selali segala-galanya kok. Coba orang kejepit pintu es menjerit, lupa mobilnya kan tak? Apalagi mau melihat enak-enaknya. Saya kaget, jatuh kelundung, harusnya jatuh ceplek batu di bawah. Enggak tahu lagi kenapa Allah. Saya baru tahunya sekarang kan itu. Dulu kan saya enggak tahu Allah itu. Kecantol, Pak, kira-kira pada dahan yang ke bawah. Cek, enggak jadi. Selamat. Nah, termasuk ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, tentara yang gagah berani mau menghancurkan Ka'bah. Tahu kan Ka'bah arah kita sholat. Bayangkan kalau waktu itu hancur tuh kita sholatnya ada mana.
Dan Ka'bah itu kan didirikan Ibrahim atas perintah Allah. Dan Nabi Muhammad ini penerus Nabi. Linknya begitu sebetulnya. Ayatnya masih ada, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak menyaksikan bagaimana tindakan Allah kepada pasukan gajah? Di ayat selanjutnya Allah cuma ngirim burung-burung ababil, ngelemparkan batu-batu kecil, jadilah kasfim makul. Warsala alaihim tayran ababila tarmihim bihijatin min sijil. Ngapunten, saya sengaja baca seperti itu supaya sampai yakin sama saya kalau saya ustadz beneran. Engkau kira Cino kayak ngaji. Karena Allah mau, tidak ada yang tidak bisa, Pak. Jadilah lumat tentara gajah itu. Makanya saya sering dimintai ceramah di teman-teman Polda kampung saya bagian doa, cuma saya tegur, doa waktu itu di bawah, sambutan di atas. Sampean berdoa minta sama Allah, kok urusan doa taruh di bawah tempatnya. Kalau sama Allah tuh sungguh-sungguh, Pak, gak tanggung-tanggung. Itu namanya apa? Istiqomah. Makanya istiqomah itu begini loh, Pak, bukan lurus begini, lurus tegak. Minta berdiri, koma, istiqomah, komat itu berdiri. Jadi istiqomah itu meminta berdiri tegak. Gak gampang. Saya bilang sekarang coba, di saat corona begini, senjata sampean berfungsi? Tidak sedikit orang yang punya senjata mati kena corona. Nah, berapa? Saya mencatat ada sekarang kurang lebih 9 pejabat yang meninggal kena corona. Wakil bupati kemarin baru situ Bondo. Ini di Malang juga ada yang kenain. Ya, kita jangan meremehkan, tapi jangan terlalu apa tadi, Pak? Takut. Allah hancurkan tentara gajah itu jadi seperti apa? Daun dimakan ulat. Coba sampai ingat pesan Allah pendek sekali. Saya ingat tahun 93 sholat di Madinah, sholat Jumu'ah, jamaahnya banyak. Sholat Jumu'ah, tolong biasakan pakai kata Jumu'ah, Pak. Sampai ngomong apa? Nah, sampai melok-melok Jumat. Apa melok uang kono jemaat. Saya lihat di tafsir terjemah Al-Quran itu yang ada surah Al-Jumu'ah kan, artinya apa? Hari Jumat. Coba dikejar arti sebetulnya apa itu. Makanya orang desa itu lebih tepat, Pak. Kalau orang desa ngomong Jumu'ah, Jumu itu berkumpul. Jadi sampean dan saya yang beriman itu punya hari berkumpul wajib. Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, saya waktu itu sholat Jum'ah di Madinah, panas. Kalau orang selama ini kan berkata kalau sholat itu, khutbah Jumat itu khutbahnya pendek, bacaannya. Kalau saya jarang, Pak, saya bacaannya pendek. Nah, saya gunakan ini soalnya karena Nabi tidak pernah mengharuskan begitu. Hanya memang Nabi seperti itu. Lah sampean lihat Nabi itu khutbah di mana? Ada ustadz negur saya, Pak, coba pikirkan, Pak, Nabi itu khutbah di mana? Di Mekah, Madinah. Makmumnya syopo? Wong Arab. Pinter bahasa Arab toh? Iya. Berarti panjang-panjang sampean baca dia juga ngerti. Lah iki dowo-dowo gak ngerti. Nih. Imam waktu itu cuma di Madinah, Pak, cuma baca Al-Fil sama surat Al-Quraisy. Lila fi Quraisy. Nah, ini kalau dibaca terus itu wal ya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Abdikan. Saya tidak menggunakan kata menyembah, Pak. Saya rubah. Saya pelajari baik-baik, ini kata sembah ini dari mana? Iya, karena budu itu bukan menyembah. Ibadah itu dari kata abadah, ya budu abadan, ibadatan, ubudiyatan. Makanya orang yang mengabdi kepada Allah disebut abid. Yang betul itu pakai kata abdi, bukan sembah. Abdi itu bahasa Al-Quran, Pak, dari kata abadah, ya budu abdan, dirubah jadi abdi.
Sampean pernah tahu abdi dalam? Itu orang Jawa ya. Itu abdi dalam itu contohnya orang yang nurut sama rojo. Kalau kita jadi abdi Allah itu, atau kata hamba Allah, atau bahasa paling kasar tapi tepat Pak, budak Allah. Dikongkon opo ae gelem, dilarang opo ae gelem, itu jenengnya abdi. 17 kali loh Pak saya dengan sampean sumpah sama Allah itu, iya karena wudu falyabudu rabb hadzal bait, abdikan dirimu kepada pemilik rumah ini, Ka'bah ini. Siapa? Allah pemilik rumah, allazi at'amahum min ju', yang memberi kamu makan dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan yang menimbulkan rasa aman bagimu dari takut. Coba hari ini Bapak ingat-ingat lagi, jangan lupa sama Allah. Enggak tahu sampean mau makan ingat sama Allah enggak? Waktu makan ingat sama Allah enggak? Iku ya saya. Iku. Jangan dikira yang namanya ingat sama Allah cuma waktu sholat. Sholat ini penggemblengan diri kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Sampai masuk WC ingat sama Allah enggak? Sampai waktu jualan ingat sama Allah enggak? Sampai jadi anggota DPR ingat sama Allah enggak? Sampai jadi presiden ingat sama Allah enggak? Itu sih. Jangan Allah tuh cuma ketika sholat, ketika haji, dan itu ada di hati dan perbuatan kita. Nah, coba saya ingatkan ini. Sampean dan saya makan tiap hari kan kalau hidup. Dan kalau untuk bertahan hidup harus makan kan? Itu perintah Allah loh. Tolong, makan itu wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Hukumnya perintah Allah itu wajib. Makan minum itu disuruh Allah loh. Kulu washrobu. Berarti hukumnya wajib. Kenapa? Sampean kalau tidak makan mati nggak? Jadi kalau saya sengaja tidak makan sampai sakit sampai mati, saya sudah berbuat haram. Nah makanya dalam Islam Pak, yang namanya ibadah itu bukan hanya haji dan sholat, semua ada aturannya, termasuk cara makanan. Itu nanti sampean kaji sendiri, termasuk cara masuk WC, ada nggak? Ingat, yang sampean makan dan saya makan itu bukan buatan pabrik Pak. Pabrik manusia itu cuma bisa mengelola yang sudah ada. Manusia tidak bisa bikin beras Pak. Manusia tidak bisa bikin iwak yang kita makan. Ojo iwak sing angel-angel, sing dorang mahal Pak, tengiri mahal, iwak betik guys. Mana orang pintar? Allah kalau mau bisa. Karena itu Bapak sekalian, pertanyaan yang saya tadi buat, kenapa Allah membiarkannya? Jawabnya karena kita tidak istiqomah benar-benar beriman sama Allah. Itu yang dikatakan Nabi ketika orang bertanya, Quli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Katakan kepada aku satu saja ya Rasulullah, pelajaran dalam Islam yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain kecuali kepada engkau sesudah ini. Apa jawab Nabi? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah. Aku telah percaya. Iman itu percaya kepada Allah. Tapi ada selanjutnya, dan istiqomahlah kamu percaya. Kalau percaya, nah itu diperintahkan Allah dalam surah Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat 6. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaih. Istiqomahlah kamu dalam menuhankan Allah. Ketuhanan Maha Esa nomor satu, tuhankan betul-betul. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Terus sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan saya dan dia istiqomah betul-betul taat seperti Nabi Ibrahim, fala khaufun alaihim, dia tidak akan pernah takut karena dilindungi Allah, dan dia tidak pernah merasa sedih. Itu yang diperlukan dalam hidup kita supaya kita sehat dan enak nyaman Pak. Nah kalau cuma percaya tapi tidak nurut, banyak tunggale Pak. Jangankan orang di sekitar kita itu, ada nggak orang di sekitar kita mengaku muslim tidak sholat Jumat, nggak siam Ramadan? Ada pernah orang di sekitar saya, sampai tidak sholat Jumat? Enggak. Loh, sholat harian enggak. Minum khamr ya dilarang kan? Itu sampai tidak percaya sama Allah. Ramadan enggak percaya Pak, itu ada lafal Allah di rumah saya. Sampai tidak percaya Al-Quran? Percaya itu Al-Quran Pak, bagus masih Al-Quran saya loh. Pak Ibu sekalian, kalau cuma percaya tidak nurut sama Allah, tahu nggak? Iblis itu loh percaya sama Allah. Ketika ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Yang menciptakan kamu siapa? Allah. Suruh sujud sama Adam.
tidak mau sujud, dia tidak taat. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman sama Allah tapi dia tidak nurut, lantas apa bedanya dengan iblis? Mudah-mudahan saya dengan Bapak Ibu tidak mengikuti jejak iblis yang percaya tapi tidak nurut. Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.